Halo anak-anak, kembali lagi di kelas online. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1 dan pembelajaran 2. Oke, kita mulai dengan pelajaran yang pertama. Di sini kita akan mempelajari sesuatu yang disebut dengan hak. Pernah nggak kalian mendengar kata hak? Apa sih itu? Setelah dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI, hak itu berarti benar, itu kepunyaan, atau milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Kita punya kuasa yang benar atas sesuatu, ya, itu milik kita. Jika kita artikan hak itu, jadi hak itu adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang, melekat pada dirinya, ya, dari sejak lahir, bahkan sebelum lahir juga mereka sudah punya hak, ya, dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Ya, untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh, ya. Contoh hak di rumah. Tadi kan setelah lahir memiliki hak, sebelumnya juga memiliki hak. Nah, ini anak-anak sudah lahir, ya, memiliki hak mendapatkan kasih sayang. Ini salah ketik nih, dari orang tua. Sebelum lahir pun anak-anak juga mempunyai hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua anak-anak. Ya, orang tua anak-anak wajib memberikan kasih sayang. Itu kewajiban mereka. Nah, anak-anak yang diberikan kasih sayang namanya mendapatkan haknya, gitu, ya, sesuatu yang harusnya atau wajib anak-anak peroleh. Nah, yang kedua contohnya di sekolah, anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, ya. Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas sarana untuk pendidikan rakyatnya. Nah, di sini anak-anak mendapatkan hak, anak-anak wajib diberikan layanan pendidikan untuk menjadi pribadi yang pintar, untuk meraih cita-cita dan lain sebagainya. Ya, intinya anak-anak berhak untuk belajar. Kemudian yang terakhir, contoh nih, di masyarakat anak-anak berhak mempunyai hak untuk hidup. Jadi siapapun tidak boleh melarang anak-anak untuk hidup, menjalani hidup anak-anak. Tidak satupun orang berhak merenggut hidup seseorang. Itu melanggar hukum, melanggar hak asasi. Jadi kita harus menghargai hidup seseorang. Kita berhak hidup, beraktivitas sesuai dengan keinginan kita selama itu masih dalam batas-batas peraturan. Itu namanya hak untuk hidup. Nah, kita kembali lagi ke belakang, ya. Kita meniru atau mencermati sikap dari sang penemu Michael Faraday. Seperti yang kita tahu, Michael Faraday ini kan seorang penemu yang pintar. Beliau selalu belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Untuk itu beliau terus belajar untuk menjadi lebih baik. Nah, sebagai siswa tentunya kamu bisa mengikuti sikap beliau yang rajin belajar, ya. Oleh karena itu, sebagai seorang anak, kamu telah memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kamu berhak belajar untuk mencapai cita-citamu. Mau jadi penemu seperti Michael Faraday, itu adalah hak yang kamu miliki. Ya, hak kamu untuk mendapatkan pendidikan. Itu namanya hak, ya. Nah, kemudian berkat beliau, ya, berkat penemuannya Michael Faraday ini, kita dapat menikmati manfaat listrik, ya. Segala aktivitas kita menjadi lebih mudah berkat adanya listrik. Kita memiliki hak untuk menggunakan listrik. Jadi kita berhak menggunakan apa yang menjadi manfaat dari penemuan beliau. Ya, kita berhak menggunakan listrik. Dan kita juga wajib untuk menjaga listrik tersebut, ya, bagaimana kita berhemat, ya. Kemudian kita menggunakan listrik untuk menghidupkan peralatan elektronik yang kita punya.
Kita berhak menggunakan listrik, kita berhak menggunakan peralatan elektronik yang kita punya. Itu namanya hak. Ya, kebebasan untuk menggunakan apa yang menjadi milik kita. Tentu saja dengan batas-batas atau perundang-undangan. Ya, kalau anak-anak punya alat setrum misalkan, anak-anak kan biasa menggunakan alat setrum itu alat memukul nyamuk misalkan ya. Ketika anak-anak menggunakan itu adalah hak anak-anak. Benar dan itu benar. Tapi kemudian alat setrum nyamuk itu anak-anak gunakan untuk bercanda dengan teman. Nah, itu udah salah. Itu bukan hak anak-anak, itu sudah mengganggu hak orang lain. Nah, itu yang salah. Oke, semoga anak-anak bisa paham itu. Kita lanjut. Kemudian hak dalam kehidupan sehari-hari ini adalah beberapa contoh ya. Anak-anak bisa cari lagi. Coba saja ditulis buku latihannya ya. Contoh hak-hak di rumah apa saja, hak di sekolah apa saja, hak di tengah masyarakat apa saja. Di sini hak di rumah itu contohnya mendapat kasih sayang dari orang tua. Kemudian mendapatkan makanan dan minuman, hak untuk mendapatkan perlindungan atau tempat tinggal, hak mendapatkan bimbingan dalam kebaikan ya. Jadi anak-anak berhak mendapatkan bimbingan yang baik. Artinya kita untuk menuju kepribadian yang lebih baik. Itu anak-anak punya hak di sana ya. Hak di sekolah, anak-anak berhak mendapatkan pelajaran dari guru. Jadi guru wajib memberikan bimbingan kepada anak-anak. Kemudian hak menggunakan fasilitas sekolah. Tentu saja anak-anak berhak menggunakan fasilitas sekolah ya, asalkan dijaga. Kemudian hak untuk mendapatkan teman. Ya, anak-anak berhak bergaul ya, mendapatkan teman. Terakhir, hak berpendapat di kelas. Setiap orang punya hak kebebasan untuk berpendapat. Hak di tengah masyarakat, contohnya beribadah menurut agama masing-masing, tidak saling mengganggu, tidak mencampuri hak orang lain, ya, tidak toleransi beragama. Ya, kita berhak, apakah agama kita berhak menjalankan agama tersebut, karena sama-sama tujuannya baik. Intinya, ya. Kemudian berhak mendapatkan ketenangan, ya. Perlindungan hukum, mendapatkan keadilan ya. Kemudian hak untuk bersosialisasi. Ya, itu adalah hak-hak di tengah masyarakat. Interval nada. Ini pelajaran selanjutnya yang kita pelajari ya. Seni budaya dan prakarya. Apa sih itu interval nada? Interval nada adalah jarak antar nada antara satu ke yang lainnya. Ini namanya jarak. Dari nada do ke re itu kan ada jaraknya ya. Ini jaraknya ada satu nada. Re ke mi itu jaraknya satu. Mi ke fa itu jaraknya setengah. Fa ke sol itu jaraknya satu. Sol ke la itu jaraknya satu. La ke si itu jaraknya satu. Si ke do itu jaraknya setengah. Jadi itu yang namanya interval nada. Nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu masing-masing nada ada jaraknya. Satu, setengah. Satu, setengah. Itu jarak nada atau interval nada. Nah, untuk interval yang satu nada itu ada do ke re ke mi, fa ke sol ke la ke si. Ini ya jaraknya satu nada. Anak-anak boleh pause video ini untuk lebih mencermati ya. Misalkan ini do ke re, itu jaraknya satu nada. Jadi begitu dan seterusnya. Oke, untuk yang interval setengah nada itu ada dua ya, ini dan ini ya. Mi ke fa dan si ke do.
itu setengah nada. Kemudian yang intervalnya 1,5 nada. Nah, gimana ini? Tadi kan ada nih 1, cuma ada 1,5 ya. Kalau 1,5 ini kita tambahkan ya. Misalkan re ke fa, re ke fa. Nah, ada 3 nada ini. Jaraknya ada 1 tambah setengah. Jadi re ke fa itu jaraknya 1,5. Kemudian mi ke sol juga 1,5. La ke do juga 1,5. Ini mi ke sol. Ini 1,5 jika dijumlahkan ya. Kemudian la ke do ini juga 1,5. Kemudian interval 2 nada itu ada do ke mi. Do ke mi. Ya, jadi itu ada 2 intervalnya ya. Fa ke la. Fa ke la. Ini juga 2 nadanya ya. Sebenarnya ada lagi sol ke si. Itu juga 2 nadanya. Oke, jadi anak-anak bisa cari lagi ya. Silakan bereksplorasi mengembangkan pengetahuannya sendiri. Oke? Mudah-mudahan anak-anak paham dengan itu. Kita lanjutkan dengan sebuah nyanyian ya. Jika anak-anak lihat di buku tema 3 itu ada sebuah nyanyian yang berjudul Maryam Tomong. Ya, dari Tapanuli Guru Nuhun Situmorang. Ya, lagunya seperti ini. Anak-anak bisa ikut bernyanyi dengan Bapak ya. Oke? Silakan mengamati lagunya. Kita menyanyikan lagu Maryam Tomong bersama-sama. Oke? Jadi lagunya seperti ini. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong ondeng ke mamangolu. O Maryam Tomong dainang sinapang masin. O Maryam Tomong dainang sinapang masing. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong ondeng ke mamangolu. O Maryam Tomong dainang sinapang masin. O Maryam Tomong dainang sinapang masin. Nah, jadi seperti itu. Ya, anak-anak coba hafalkan. Kalau tidak bisa, silahkan sambil membaca lagunya, anak-anak bernyanyi. Oke? Nanti kita akan lihat anak-anak bernyanyi di video. Ya, jadi siapkan diri saja. Oke? Jadi sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton.